Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara on-site di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi kelas rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Come on, let's sing. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise for you deserve. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's on to lift you high. In 1, 2,
Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory.
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ku percaya akan Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita ke Tuhan.
Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi di hari Minggu ini. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat dengar firman Tuhan hari ini? Bisa shout yes? Bisa shout amen? Alright, so sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau dengar pembelajaran firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap apa jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan siap teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so hari ini kita masuk pada bagian terakhir, the basic principle of Christian life. So today we gonna do recap, dan kita mau buka ayat sama-sama di Leviticus 23:41 until 43. Sebelum kita recap, aku mau kasih teman-teman firman untuk bisa memulai semuanya. Celebrate this as a festival to the Lord for 7 days each year. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Celebrate it in the 7th month. Live in the temporary shelters for 7 days. All native-born Israelites are to live in such shelters. So your descendants will know that I had the Israelites live in the temporary shelters when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. Bangsa Israel menggelar festival secara berkala untuk mengingatkan mereka akan Tuhan mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang disengaja dibuat agar setiap orang di bangsa Israel, terutama orang-orang generasi selanjutnya, mereka tahu akan Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Jadi ini dilakukan secara berkala agar mereka terus mengingatnya, teman-teman. Karena aku percaya apa yang terus di-sounding, apa yang terus diingat, apa yang terus dibuat itu akan membangun iman kita. Termasuk membangun iman orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Deuteronomy 32 verse 7. Remember. Kata depannya aku senang banget teman-teman, itu adalah remember. Remember the days of old. Consider the generations long past. Ask your father and he will tell you, your elders and they will explain to you. Teman-teman tahu nggak, sesuatu yang diulang, sesuatu yang diingat-ingat kembali itu akan lebih mudah untuk kita ingat dan itu akan membentuk kita. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman suka dengar kita bahas satu firman Tuhan, nanti kapan-kapan kita bahas firman itu lagi. Teman-teman kalau tahu Alkitab ya segitu-segitu aja, tapi itu terus diulang, itu terus diingat kembali agar itu bisa membangun roh kita, membangun kepercayaan kita, membangun hubungan kita akan pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi waktu kita terus mengulangnya. So, hari ini kita akan buat recap the basic principle of Christian life dengan harapan waktu kita mengingat kembali, waktu kita recap kembali, kita bisa refresh dan itu akan membangun pengenalan kita akan Tuhan lebih baik. So, are you guys ready? Ini akan panjang, tapi aku mau buat teman-teman untuk bisa ingat-ingat lagi dari awal kita bahas the basic principle of Christian life. So, fasten your seat belt dan kita mulai. Di minggu yang pertama kita bahas tentang who is God. God is a creator of all, the source of everything. He is omnipresent, omnipotent, and omniscient. Tuhan adalah pencipta kita semua dan dia adalah sumber segala sesuatu. Dia sumber kehidupan, dia sumber berkat, dia sumber kepintaran buat kehidupan kita. Dan Tuhan kita, dia yang menciptakan kita, dia yang tahu tentang kondisi kita. He is omnipresent, dia ada dimanapun kita berada. He is omnipotent, dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa menolong kita dari semua kesulitan, tantangan kita. Dia bisa tolong kita karena dia maha kuasa.
Dan dia omniscient. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu keadaan kita persis. So, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala tingkah laku. Apa yang kita rasakan, kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. So, minggu selanjutnya kita bahas tentang who is Jesus. Jesus is the Son of God, the Savior of all mankind. He is 100% God and 100% human. Yesus adalah anak Tuhan yang dia dikaruniakan kepada kita untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, dia kirimkan Yesus satu-satu anaknya sebagai tebusan yang menggantikan kita yang mestinya mati karena dosa kita, tapi Yesus menggantikan itu di kayu salib sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup. He is 100% God. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. And He is 100% human. Kenapa? Karena kita yang kita perlu tebus, manusia yang perlu tebus. So kita perlu Yesus menjadi manusia karena waktu Yesus disalibkan, ya manusia ditebus, satu manusia itu yang menebus kita semua. Darahnya tercurah buat kita semua sehingga kita memperoleh hidup. The next week, what is salvation? Salvation is a gift when we believe in Jesus as our Lord and Savior. God wants to save us from consequences of sin, alienation, guilt, and death. Salvation atau keselamatan ada suatu gift, ada suatu anugerah yang kita terima waktu kita menerima Yesus, kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Keselamatan itu dikaruniakan buat kehidupan kita. Dan bukan hanya keselamatan pada saat nanti kita tutup mata, tapi juga hal-hal yang dalam kehidupan kita pun dikembalikan, dipulihkan. Misalkan alienation, hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan itu tersambung kembali. Kenapa? Karena Yesus. Setiap rasa bersalah, guilt dalam hidup kita itu semuanya hilang, semua dosa-dosa kita sudah dihapus. Every guilt, setiap rasa bersalah dalam kehidupan kita itu pun ditebus. Kenapa? Karena Yesus. Dan juga that, waktu kita tutup mata, kita udah pasti tahu alamat kita pasti akan menuju surga. So that is salvation. The next week, who is the Holy Spirit? Holy Spirit is God's Spirit. Holy Spirit is there to help you, strengthen you, and cheer you up. Holy Spirit atau Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu punya peran untuk membantu kita dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus yang menolong, yang bersama-sama dengan kita, yang menolong kita. Roh Kudus yang ngapain? Strengthen you, di mana dia akan menguatkan kita di saat kita lagi ngalamin masa-masa yang sulit. Dan apa? Roh Kudus yang akan menghibur kita waktu kita lagi merasa sedih. Roh Kudus yang akan menghibur kita, yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus. The next week, what is Bible? Bible is a library of books that contains the Word of God. Bible is beneficial to teach us, rebuke us, and train us. Jadi Alkitab itu isinya adalah kumpulan dari buku-buku yang berisi firman Tuhan. Dan firman Tuhan atau Bible itu berguna untuk mengajarkan kita. Teach us, mengajarkan apa? Mengajarkan kita tentang apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mana yang benar, mana yang salah, dan kita di-encourage untuk melakukan sesuatu yang benar. Rebuke us, waktu kita baca firman itu bisa menegur. Oh, kamu buatnya salah, yang benar begini. Sehingga kita bisa dibenarkan. Perbuatan kita bisa dilurusin. Jadi kita melakukan hal yang benar. Dan apalagi? And train us. Kita, firman Tuhan itu melatih kita untuk kita semakin punya hubungan yang baik pada Tuhan. Kehidupan kita semakin berbuah banyak, semakin baik dari hari ke hari. So that is Bible. The next week, masih semangat teman-teman ya? Jesus talks to me.
Jesus is able to talk to us and we are able to listen to him. Jesus talks by Bible, our thought and mind, and people around us. When Jesus talks to us, soften our heart. Hey, Allah Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita bukan menyembah patung yang cuma kita bisa berdoa, tapi patungnya nggak bisa ngomong ke kita. Tapi kita bisa berdoa dan Tuhan bisa menjawab doa kita, bisa ngomong sama kehidupan kita. Tuhan bisa ngomong dengan banyak hal, teman-teman. Yang paling umum adalah Tuhan bisa bicara kepada kita lewat firman-Nya. Waktu kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa menegur kita. Oh, kamu mestinya begini. Tuhan bisa ngomong sesuatu lewat firman-Nya. Lalu lewat apa lagi? Lewat our thought and mind. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus bisa ngomong sama pikiran kita dan ngomong sama hati kita. Lalu apa lagi? And people around us. Roh Kudus bisa ngomong lewat orang-orang sekitar kita dengan waktu mereka menegur diri kita. Dan sikap hati kita waktu kita mendengarkan suara Tuhan, kita perlu melembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati, jangan mengeraskan pikiran, tapi kita perlu melembutkan hati kita agar firman Tuhan itu, agar suara Tuhan itu bisa kita praktekkan, kita lakukan dengan baik. So, next, what is faith? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith comes from hearing the message, the word Shema. Ingat kata semua teman-teman, meaning listen and obey. Iman adalah suatu kepercayaan di mana tanda dari sesuatu yang belum kita lihat dan tanda dari suatu apa yang kita harapkan. So, iman itu atau faith itu ada sesuatu yang kita belum lihat, teman-teman. Di Alkitab banyak sekali janji-janji firman Tuhan, janji Tuhan. Nah, namanya janji itu kan belum kelihatan bentuknya. Tapi waktu kita mengaminkan, yes, pasti ini akan terjadi dalam kehidupan kita, itu namanya iman, teman-teman. Nah, iman itu bertumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. The word hearing atau mendengar, bahasa aslinya adalah Shema, yang artinya adalah listen and obey. Nah, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, tanda kita percaya akan firman itu adalah kita melakukan firman itu. Kenapa? Karena waktu kita melakukan firman itu, kita percaya ada berkat yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Yang belum kita lihat, tapi kita percaya berkat itu akan datang. That's why kita melakukan firman Tuhan. So that is faith. Kita belum lihat, tapi kita percaya. What is praise? Praise is an outward expression of complimenting. We praise God with all we got, at all the time, everywhere. Memuji adalah suatu ekspresi yang terlihat di luar, kelihatan secara mata, di mana kita menyampaikan suatu kebaikan. Nah, kita memuji Tuhan karena Tuhan baik buat kehidupan kita. Dia selalu baik, berkatnya selalu ada buat kita. We praise God with all we got. Kita nggak perlu suara yang bagus banget baru kita bisa menyembah Tuhan, baru kita bisa memuji Tuhan. Tapi kita bisa pakai suara kita dengan apa yang kita ada untuk kita memuji Tuhan. At all the time. Kita percaya Tuhan itu selalu baik at all the time. Makanya kita perlu memuji Tuhan setiap waktu. Everywhere. Dimanapun kita mengalami kebaikan Tuhan, puji Tuhan. Sabar ya, 3 lagi. What is worship? Worship is telling God that He is the most important thing. We worship by singing and dancing, by giving money, by giving something valuable. Menyembah itu adalah suatu aktivitas di mana kita menyatakan kalau Tuhan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Ada 3 cara worship yang paling common yang kita belajar, yaitu ada gini, by singing and dancing. Waktu kita menyembah Tuhan, kita nyanyi sungguh-sungguh, itu kita sedang menyatakan kalau Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Waktu kita giving money, kita kasih persembahan terbaik kepada Tuhan. Ini adalah suatu worship kita. Kita tahu kalau berkat dari Tuhan dan kita mau kasih kepada Tuhan sebagai bentuk kita menyatakan kalau Tuhan yang paling penting buat kehidupan kita. By giving something valuable.
Apa yang paling penting? Apa yang paling valuable dalam kehidupan kita? Waktu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang. Waktu kita berikan waktu kita menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan, kita sedang menyatakan kalau Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. What is giving? Giving ya, memberi. Oke. Our God is a giver, and we are created in His image, so we are able to give too. We give to be more like God, to honor God, as a sign of our gratitude, and because we love God and His church. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Memberi apa? Memberi berkat, memberi kehidupan, mengaruniakan apapun, mengaruniakan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah yang memberi. Dan kabar baiknya, kita diciptakan serupa gambaran Allah. Jadi, ability buat kita bisa memberi itu ada di dalam kita. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang generous, teman-teman. Dan kita belajar 4 hal. We give to be more like God. Waktu kita memberi, kita menampilkan rupa Kristus, di mana kita semakin seperti Tuhan yang juga memberi. Nah, we give to honor God. Kita memberi sebagai bentuk kita menghargai Tuhan. Makanya kita perlu kasih yang terbaik. We give as a sign of our gratitude. Kita bersyukur pada Tuhan. That's why we give to the Lord. And we give because we love God and His church. Teman-teman, setiap keuangan yang kita persembahkan kepada Tuhan lewat gereja lokal, itu dikelola menjadi fasilitas yang ada sehingga makin banyak orang bisa kenal Tuhan dengan fasilitas yang ada. So, that's giving. And the last but not least, get God's ambassador. We are known as God's ambassador by our way of living. We are here to be impact and example for all people. Kita diketahui kita adalah murid Kristus, kita adalah pengikut Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita. So, penting untuk kita bisa melakukan apa yang baik karena kita mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan ini. So, kita ada hidup ini bukan cuma buat kita doang, tapi untuk menjadi impact buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang, menjadi dampak buat banyak orang. Dan kita menjadi example untuk kita melakukan hal yang benar. Karena teman-teman kita banyak yang melakukan hal-hal yang salah. Tapi kalau semua orang buat yang salah, nggak ada yang benar, kelarlah dunia ini. Tapi kalau ada kita-kita yang kenal Tuhan, kita jadi example, berbuat yang baik, kita akan membawa dampak terang bagi teman-teman kita. So, that's all. The basic principle of Christian life. You guys did it. Kalau kalian mendengar message ini, berarti kalian ikutin semua serinya dari awal sampai akhir. Dan aku percaya waktu ini semua kita remember, kita ulang lagi, kita refresh. Ini akan membangun kerohanian kita. Ini akan membangun pengenalan kita akan Tuhan. Dan kehidupan kita semakin berbuah, semakin bertumbuh. So I encourage you guys untuk kita selalu remember, ingat apa yang kita pernah dengar, kita belajar dari khotbah setiap minggu, karena itu akan membuat kita bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Amen. Alright guys, thank you for following until the end. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Dan aku mau ajak teman-teman untuk bisa angkat kedua tangan kita dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami bisa beribadah. Aku berdoa memberkati teman-temanku di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Ada berkat kepintaran mengalir atas kehidupan mereka. Semenjak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Dan aku juga berdoa biar kehidupan mereka mengalami kebaikan Tuhan. Bukan cuma mereka dengar Tuhan baik, tapi mereka sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Dan aku berdoa memberkati teman-temanku semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya, sama-sama katakan, Amen. Alright guys, so thank you for following until the end. Happy weekend, happy Sunday, and see you guys again next week. Bye-bye.